Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi janabiul ulumi wal hikam. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini sampai detik hari ini kita semua masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, aktivitas ibadah kita dan aktivitas yang lain. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Pemirsa dakwah digital rahimakumullah, menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang bersyukur dengan bercermin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah, adalah teladan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, teladan yang paling baik. Dalam kitab Al-Barzanji disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akmalan nasi kholqan wa khuluqan dadatin wa sifatin saniyah. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sempurna penciptaannya dan orang yang paling sempurna akhlak budi pekertinya. Oleh karena itu pantaslah kita menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah kita, sebagai panutan kita dalam segala bidang. Salah satu hal yang harus kita contoh dari Rasulullah adalah kepribadian syukur beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang paling mulia, adalah nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai umatnya adalah umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Dan yang harus kita garis bawahi, yang harus kita ketahui, bagaimana ciri-ciri umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kriteria umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang harus kita ketahui. Dalam hadis kedua dalam Maulid Az-Zibai disebutkan dari Atha bin Yasar dari Ka'ab al-Ahbar. Beliau mengatakan, "Allamani abi at-Taurata illa sifran wahidan." Ayahku mengajarkanku kitab Taurat kecuali satu lembar. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduqa. Kemudian ayahku memasukkan lembaran tadi ke dalam peti. Falamma mata abi fatahtuhu. Ketika ayahku meninggal, maka aku buka isi peti itu. Kemudian saya baca apa yang ada di dalam lembaran itu. Dan ternyata faidan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Dan ternyata dalam lembaran-lembaran tadi, dalam lembaran kitab Taurat tadi tertuliskan bahwa akan lahir nabi akhir zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah, yang nanti akan dilahirkan di kota Makkah dan akan hijrah ke tanah Madinah. Wa sultanuhu bisyam, pemerintahannya sampai ke negeri Syam. Yaqussu sya'rahu wa yattaziru fi wasatihi. Beliau mau memotong rambutnya dan memakai kain pada perutnya. Yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik nabi wa ummatuhu khairul umam, dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Dan yang harus kita tahu bagaimana kriteria, bagaimana ciri-ciri umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yakabbirunallaha ta'ala ala kulli syarah. Umatnya Rasulullah adalah orang yang bertakbir mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yasuffuna fis sholati kasufufihim fil qital. Mereka umatnya Rasulullah adalah orang yang ketika melaksanakan sholat mereka berbaris seperti hanya mereka akan melaksanakan peperangan. Qulubuhum masahifahum, hati mereka bagaikan mushaf.
Dan yang kita garis bawahi adalah yang terakhir. Yahmadunallaha ta'ala ala kulli syiddatin wa rakhain. Mereka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memuji kepada Allah, orang yang bersyukur kepada Allah ala kulli syiddatin wa rakhain. Dalam tingkah, dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang, dalam keadaan makmur. Itulah yang harus kita garis bawahi. Umat-umatnya Rasulullah adalah orang yang bersyukur dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang. Mereka mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepribadian bersyukur telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu fil lail hatta tatafattara qadamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di waktu malam sampai persendian beliau, sampai lutut beliau itu bengkak. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau lakukan semua ini ya Rasulullah? Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, "Waqad ghafartu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa engkau ya Rasulullah, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kemudian apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Sayyidah Aisyah? Beliau menjawab, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakuran." Apakah aku tidak suka? Apakah aku tidak senang saya menjadi seorang hamba Allah yang banyak bersyukur? Beliaulah Rasulullah. Beliau sudah dijamin surganya. Beliau sudah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tapi beliau tetap beribadah kepada Allah sebagai bentuk wujud rasa syukur beliau kepada Allah. Itulah kepribadian Rasulullah SAW yang senantiasa bersyukur. Kepribadian Rasulullah yang lain yang harus kita tiru adalah kesabaran beliau. Sabarnya Rasulullah yang sudah masyhur, yang terserat dalam literatur sejarah, yang terserat dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, yang harus kita kenang, yang harus kita ingat-ingat sampai sekarang. Salah satu kisahnya adalah ketika Rasulullah SAW hijrah ke tanah Taif ketika itu. Rasulullah hijrah ke tanah Taif bukannya disambut dengan sambutan yang hangat, dengan sambutan yang riang gembira. Akan tetapi orang-orang Taif dalam kitab Al-Barzanji dikatakan, "Faramauhu bil hijarah hatta hudibat bidima'in na'lah." Mereka orang-orang Taif memerintahkan anak-anak kecil, semua orang diperintahkan untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu. Hatta hudibat bidima'in na'lah, sampai sandalnya Rasulullah, alas kakinya Rasulullah berlumuran dengan darah. Kemudian Rasulullah kembali ke tanah Mekah dalam keadaan sedih. Fasa'alahu malakul jibal fi ihlaki ahliha dzawil asabiyah. Kemudian Rasulullah ditawari oleh malaikat penjaga gunung ketika itu. Rasulullah ditanya, "Apakah engkau izinkan saya untuk merusak, untuk membinasakan mereka orang-orang Taif?" Malaikat penjaga gunung tadi meminta izin kepada Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah mengizinkan? Apakah Rasulullah kemudian mempersilahkan malaikat untuk merusak, untuk membinasakan mereka orang-orang Taif? Tidak. Lalu apa jawab Rasulullah? Dalam kitab Al-Barzanji dikatakan, Rasulullah mengatakan, "Inni arju ayyukhrijallah min aslabihim mayatawallah." Tidak. Saya berharap kepada Allah nantinya orang-orang Taif akan lahir dari orang-orang Taif, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian kecil dari cerminan kesabaran Rasulullah SAW yang harus kita tiru sedikit demi sedikit. Pemirsa dakwah digital dimanapun Anda berada, kita sebagai manusia, kita dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibekali hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, dalam kita meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah, dalam kita menghadapi segala musibah dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan kesabaran yang luar biasa dalam hati kita. Oleh karena itu,
dalam kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dalam kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pandai-pandai mengendalikan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita, hawa nafsu yang senantiasa al-ammarah bisu, yang selalu memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Busiri dalam syairnya beliau mengatakan, wan nafsu katifli in tuhmilhu syab'ala hubbir radha'in wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu bagaikan bayi. Ketika kita biarkan bayi itu, dia akan terus menyusu kepada ibunya. Begitu pula hawa nafsu. Ketika kita biarkan hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan terus menjerumuskan kita terhadap sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in taftimhu yanfatimi. Ketika kita sapih bayi itu, maka dia akan tercegah dari menyusu. Begitu pula kita. Begitu pula hawa nafsu kita. Ketika kita mampu menahan hawa nafsu kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka hawa nafsu itu akan berpaling dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Oleh karena itu syukur dan sabar, kita contohlah syukur dan sabar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah uswatun hasanah, teladan yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.